Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Mas Gema ini keluar suaranya tapi nggak keluar wajahnya ini. Nah, gitu dong Mas. Keren, mantap. Sudah pada sarapan belum ini? Jam 9 udah sarapan? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, oke. Energik sekali ini. Sudah pada vaksin ya ini ya? Sudah. Sudah. Ada yang belum vaksin? Sudah semua? Mungkin yang kemarin vaksin sudah lihat Bapak ya, tapi beberapa ada yang Bapak tanyain, ada yang nggak tahu. Nggak apa-apa, mungkin belum dekat ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan pemahaman yang baik, kalian diberi pemahaman yang baik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita kali ini adalah, ini sangat menarik sekali ya materinya ya. Sangat membuat mood untuk dibahas ya, untuk diberikan ke kalian. Materi kita pada pagi hari ini adalah bahaya dari pergaulan bebas. Nah, ini edukasi yang harus kalian pahami ya. Ini harus kalian cermati. Harus kalian pahami baik-baik karena ini nanti dampaknya akan sangat merugikan kalian ke depannya jika kalian tidak mengerti apa itu pergaulan bebas. Oke, kita masuk ke materi. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sudah nampak PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini satu kelas ada berapa siswa ya ini ya? Ada berapa siswa ini? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ini? Berapa jumlah siswanya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke stop pergaulan bebas. Nah, ini. Yang pertama, apa sih pergaulan bebas itu? Ada yang tahu? Silakan. Bapak kasih nilai plus jika kalian mau berpendapat, kalian mau berbicara, menyampaikan pendapatnya atau argumennya. Silakan. Sebutkan nama dan nomor absennya. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Nggak ada yang mau menjawab. Browsing boleh, buka buku boleh, lebih baik buka buku ya daripada browsing ya. Silakan buku kalian dibuka, dibaca. Nggak ada yang mau menjawab. Hangus nih. Pergaulan bebas adalah bebas bergaul tanpa adanya peraturan. Siapa tadi? Kok terus berhenti? Siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Nama siapa? Ihda Nihlatul Izzah. Oh, Ida. Absen berapa Mbak Ida? 17. 17. Kelas 8G ya? Iya. Oke. Apa ulangin Mbak Ida tadi? Cepat-cepat sekali. Ulangin. Apa tadi? Pergaulan bebas adalah bebas bergaul tanpa adanya peraturan. Pergaulan bebas adalah itu tanpa adanya peraturan ya. Oke. Bagus jawabannya. Ada yang lain mungkin jawabannya udah tepat, cuman kurang lengkap. Nah, itu. Ada yang lain? Silakan. Silakan menjawab. Boleh buka buku. Mas Gema?
Tadi mengaktifkan mic-nya. Bapak kira mau menjawab. Mas Manggala mungkin ini yang mau mengaktifkan mic-nya ini. Enggak, sudah tidak ada. Cuman Mbak Ida aja ini yang mendapatkan nilai plus ini. Oke, baik jika sudah tidak ada. Ngus ya. Hanya untuk Mbak Ida aja di poin yang ini. Oke, pergaulan bebas adalah sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tadi sedikit banyak sudah disebutkan, dijelaskan oleh Mbak Ida ya. Tadi udah betul jawabannya, udah mantap, cuman kurang jelas saja. Ini Bapak jelaskan lagi. Pergaulan bebas adalah sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, ini cenderung menyimpang dan melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Nah, ini. Itu cenderung menyimpang ya. Cenderung menyimpang, melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, dan syarat dan perasaan malu ya. Bisa dipahami ya dari pengertian pergaulan bebas. Oke, Bapak ulangin lagi supaya kalian paham mengenai pengertiannya. Pergaulan bebas adalah sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Cenderung menyimpang dan melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Ya, bisa dimengerti? Bisa ini pengertiannya di screenshot ya. Boleh, silakan. Oke, masuk ke selanjutnya. Faktor-faktor penyebab bisa terjadinya pergaulan bebas. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Raise hand atau mengaktifkan mic-nya. Silakan. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas? Masalah-masalah Faktor keluarga. orang tua, Pak. Silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Jangan kayak demo ya, bareng-bareng. Satu-satu. Saya, Pak. Ya, Namira. Silakan Mbak Namira. Saya, Pak. Masalah-masalah Masalah-masalah keluarga. keluarga ya, masuk ke faktor keluarga. Nomor absen berapa Mbak Namira? 23. 23. Oke. Kita kunci keluarga, betul. Yang lain ada lagi, silakan. Tadi yang rame tadi berebut. Mas Gema kayaknya tadi. Ya, apa Mas Gema? Itu mic-nya belum nyala Mas Gema. Oh, iya. Nah, ini sudah nyala ini. Adapun terjadinya pergaulan bebas pada remaja yaitu 1. Rendahnya kontrol diri, 2. Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas. Oke. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Oke, terus? Sudah? Gaya hidup yang kurang baik. Oke. Ada lagi? Kurangnya pendidikan keluarga. Ya, ada lagi Mas? Sebutkan semuanya Mas. Sikat habis. Keadaan lingkungan keluarga. Oke, kembali lagi ke jawaban Mbak Narmira ya, ke keluarga. Oke, cukup? Oke, jawaban yang diberikan Mas Gema itu sudah betul. Cuman ini kurang tepat. Itu tadi jawaban Mas Gema itu masuk ke dalam macam-macam dari pergaulan bebas. Ya, jawabannya sudah betul Mas. Tetap Bapak nilai ya, karena sudah aktif. Tadi Mas Satria juga kayaknya mengaktifkan kamera, mengaktifkan mic-nya ya. Mas Satria? Faktor agama dan iman, Pak. Agama, ya lebih ke agama. Faktor agama itu masuknya ke internal dalam diri ya. Faktor agama atau dari dalam diri kalian sendiri. Bagus. Mas Satria absen berapa? Absen 28, Pak. 28. Oke, kita kunci ya. Oke, kita masuk ke yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Namira. Betul sekali. Faktor keluarga. Pasti kalian bertanya-tanya, loh Pak,
kok faktor keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas? Kalian pasti bertanya-tanya seperti itu. Kenapa kok keluarga itu? Enggak teman, enggak yang lain, Pak, kok keluarga. Nah, kita akan bahas ya. Kenapa keluarga itu bisa menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Ini. Jadi ada banyak. Yang pertama adanya kesenjangan antara orang tua dan anak. Ya, kalian harus paham kenapa kok kesenjangan. Jadi kalian berjarak dengan orang tua ya. Kalian kurang komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya ada kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua. Nah, ini biasanya ini di gambar yang tengah, bisa diperhatikan. Gambar yang tengah. Ini punya adik nih, kakaknya punya adik. Nah, orang tuanya lebih mungkin perhatian ke adiknya karena adiknya masih lucu-lucunya. Ya. Adiknya masih lucu, kalian merasa tidak diberi perhatian, ya. Tidak diberi kasih sayang, ya. Sebenarnya tidak, mungkin ini adik kalian masih lucu-lucunya ya. Semua itu ada apa namanya, ada waktunya tersendiri. Nah, ini yang ketiga ada dimanja atau dididik terlalu keras. Jadi kalian terlalu dimanja. Apa-apa dituruti. Nah, nanti ketika kalian tidak keturutan kalian marah. Kayak gitu. Biasanya dituruti ya, ini ora mesti mikir kayak gitu ya. Jangan. Dididik terlalu keras. Nah, ini. Terkadang ada ya orang tua yang mendidik kalian terlalu keras, tapi ada tapinya. Tapi maksud dari orang tua itu baik, ya. Mengarahkan kalian ke hal yang positif. Mengarahkan kalian ke jalan kesuksesan. Ya. Pasti niat orang tua atau maksud dari orang tua itu pasti baik. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya ke hal yang negatif. Nggak ada orang tua seperti itu. Ya. Pasti orang tua mengarahkan anaknya ke hal yang baik, ya. Kamu nanti gini ya, nanti kamu kuliah, kamu biar gini, kamu nanti jadi polisi, kamu pasti gitu. Nggak mungkin udah kamu nanti jadi berandalan aja gini-gini. Udah kamu sana di kolong jembatan, nggak ada orang seperti itu ya. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya gagal, tidak ada. Pasti semua orang tua pengen anaknya sukses ya. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya rendahnya taraf pendidikan orang tua. Nah, ini kadang orang tua tidak tahu, belum paham ya. Kalian harus bisa bersikap dewasa. Kalian sudah menginjak ke remaja ya. Selanjutnya ada keadaan ekonomi. Kenapa kok bisa keadaan ekonomi? Kalian lihat anak-anak pang ya yang di jalan itu. Anak-anak pang yang di jalan yang rambutnya itu jambul katulistiwanya Syahrini itu ya. Yang jambul tinggi banget itu. Nah, itu mungkin karena tidak dididik oleh orang tuanya. Mungkin karena tidak punya biaya. Jadi mereka harus turun jalan, cari uang, malah masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik atau di pergaulan bebas. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kurangnya penanaman nilai keagamaan. Nah, ini kalian kurang mengerti akan norma-norma agama. Ya. Jadi sholat kalian harus ditekuni lagi ya, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Supaya kalian selalu diberi jalan yang lurus, yang lancar gitu ya, yang baik. Selanjutnya ini tadi juga sudah disebutkan oleh siapa tadi Bapak lupa, internal dalam diri. Masuknya ke internal dalam diri, dari diri kalian sendiri. Ya, bukan dari orang lain, nanti ada sendiri. Kita bahas tadi yang pertama udah ada faktor dari keluarga. Apa penjelasannya tadi sudah dijelaskan faktor keluarga itu apa saja. Nah, kita masuk ke faktor internal dalam diri kalian sendiri. Oke, bisa diperhatikan di gambar ya. Terlihat jelas ya gambarnya ya di layar kalian? Oke. Yang pertama ada kurangnya berhati-hati dalam berteman. Nah, ini kalian juga harus berpilih atau memilih-milih teman. Kalian harus tahu mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik. Ya. Kalian pasti paham itu. Kalian pilih-pilih teman ya. Jangan memilih teman-teman yang kurang baik lingkungannya. Karena mungkin nanti bisa menjerumuskan kalian ke hal yang negatif. Nanti kita bahas dampaknya. Ada nanti ya. Di slide-slide selanjutnya.
Selanjutnya yang kedua kita bahas tentang kegagalan remaja menyerap norma-norma. Nah ini tadi, keagamaan. Kalian kurang mengerti akan nilai agama, hukum, asusila, dan kesopanan. Ya, kalian tidak mengerti akan norma-norma itu. Jadi kesannya kalian bodoh amat. Ya, jangan seperti itu ya. Yang ketiga ada penyalahgunaan internet. Kalian salah menggunakan internet. Sekali lagi ini adalah contoh dari faktor internal dalam diri kalian. Apa saja? Nah ini. Kalian salah menggunakan internet. Contohnya untuk mencari informasi-informasi yang kurang baik atau untuk menonton video yang kurang baik. Atau menonton video tadi yang kurang baik dan tidak mendidik ya. Contohnya video porno. Nah, itu jangan ya. Jangan sekali-sekali kalian kepo tentang itu. Selanjutnya ada rendahnya kontrol diri tadi, kontrol diri kalian. Ya. Sabar, makanya harus sabar, kalian harus bisa mengontrol diri kalian. Selanjutnya rasa ingin tahu yang tidak terkendali. Ini tadi tentang video tadi. Kalian saking keponya, pengen tahunya ya yang diberitakan di TV-TV ya. Makanya itu kalian harus pandai menyaring informasi di TV ya. Di TV itu walaupun ada KPI atau yang memantau TV ya, televisi, tapi itu kadang banyak informasi yang dapat menjerumuskan ya. Contoh kayak video yang sedang tersebar itu malah diberitakan di TV, itu kan harusnya tidak. Ya itu menimbulkan kerasa ingin tahuan kalian malah ya. Jujur Bapak sampai sekarang tidak pernah menonton TV. Karena Bapak tahu TV itu media yang kurang baik menurut Bapak ya. Oke, bisa dimengerti ya, teman. Bapak tidak melarang kalian untuk menonton TV. Cuman kalian harus, Bapak mengingatkan kalian untuk bisa menyaring informasi di TV. Selanjutnya ada krisis identitas. Apa yang dimaksud krisis identitas? Contohnya orang yang memakai pakaian-pakaian ketat ya. Yang you can see ya, ketok keleke. Tuh, banyak ya. Keleke akeh ulune ketok. Diketok-ketokke malah ya. Ada yang pakai celana pendek, kekurangan bahan ya. Beli baju kok kekurangan bahan, mahal sana harganya ya. Pakai beli baju tapi mahal, bahannya kurang kayak gitu ya. Itu yang bisa disebut krisis identitas, nggak punya malu ya. Kayak itu bule-bule kebudayaan barat itu. Kita tidak boleh menyamakan kita dengan budaya barat ya. Budaya barat itu sudah biasa seperti itu, tapi kita jangan. Selanjutnya ada stres dan pelampiasan rasa kecewa. Nah ini kalian stres, kalian punya banyak masalah, melampiaskan rasa kecewa kalian terhadap orang. Ya, ini faktor internal dalam diri kalian yang dapat menyebabkan kalian terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya ada kalian terlalu memendam masalah. Ya, kalian punya masalah, kalau kalian punya masalah, ada baiknya kalian cerita atau curhat ke orang tua. Orang tua adalah motivator terbaik di hidup kalian. Perlu kalian ketahui yaitu ya. Tadi kita sudah bahas orang tua itu motivator terbaik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjerumus ke dalam hal yang negatif. Pasti orang tua ingin anaknya sukses. Itu lagi kita kembali ke situ lagi ya. Oke, selanjutnya tadi ada faktor lingkungan. Sebelum Bapak masuk ada yang tahu? Bisa menyebutkan kok bisa faktor lingkungan apa aja? Ada yang tahu contohnya? Silahkan kalau ada yang tahu. Raise hand atau hidupkan mikrofonnya. Apa contohnya kok lingkungan? Gak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita lanjut. Bapak lanjut ya. Ini bisa dilihat. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Ya. Yang pertama ada lingkungan yang kurang baik. Bisa diperhatikan gambar-gambarnya. Selanjutnya ada penolakan dalam masyarakat. Ini tadi anak pang ya. Anak pang pasti kebanyakan itu ditolak oleh masyarakat. Karena lihat saja penampilannya aja kayak gitu. Ya. Ini
ceweknya ini tadi termasuk dalam krisis identitas, bisa dilihat itu. Ya. Selanjutnya ada tontonan yang tidak mendidik. Tadi video porno ya, video yang tidak senonoh, video yang tidak seharusnya kalian tonton atau tidak pantas untuk kalian tonton. Selanjutnya ada bully, perilaku bully. Ini banyak terjadi di sekolah biasanya ya. Perilaku bullying ya. Selanjutnya ada tidak adanya wadah pengembangan minat dan bakat. Ini tadi yang main kartu. Ini yang main kartu ini punya bakat main kartu ya. Main kartu tapi mereka tidak ada wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Jadi kalian malah mereka ini malah judi. Nah, itu bahaya itu. Selanjutnya teman sebaya yang tidak baik, itu tadi lingkungan ya, kembali lagi ke lingkungan teman-teman kalian. Kalian harus pandai memilih-milih teman ya. Kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya ada ciri dan contoh dari pergaulan bebas. Ada yang tahu? Silakan jawab. Sebutkan nomor absennya. Browsing juga boleh. Silakan, Bapak beri waktu untuk mendapatkan nilai tambahan ya. Ciri dan contoh dari pergaulan bebas itu seperti apa? Saya, Pak. Ya, Mas Satria absen berapa Mas Satria? Absen 28. Oke, 2 kali Mas Satria. Oke, apa Mas Satria? Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Bagus. Lanjut. Rasa ingin tahu yang besar. Ya, lanjut Mas. Apa lagi? Rasa ingin mencoba dan merasakan. Ya. Ya, Pak. Sudah 3. Oke, bagus. Jawaban Mas Satria benar ya. Ada lagi? Di antaranya itu tadi. Mas Gema, apa Mas Gema? Kecanduan, keinginan menonton konten porno. Ya. Ada lagi? Bebas mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Oke. Sudah. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar. Oke. Gelisah Selalu ya. ingin melawan rasa malas. Oke, malas. Sudah? Sudah. Tadi Mas Gema absen 23. 14. Oh, 14. Ya. 14. Oke, jawaban Mas Gema betul. Ada yang lain? Masih banyak lagi. Ciri dan contohnya atau semacamnya. Siapa? Siapa tadi yang bicara? Saya, Pak. Aurel Saya, Pak. Iza. Aurel Iza absen berapa? 9. 9. Apa Mbak Aurel? Menggunakan obat-obat terlarang. Oke, menggunakan obat-obatan terlarang. Masuk ke macam-macam. Selanjutnya, siapa lagi? Apa lagi, Mbak? Cukup satu aja. Oke, mungkin yang lain yang ingin menambahkan. Mbak Sapta tadi sepertinya mau menyalakan mic-nya. Saya, Pak. Ya, Mbak Sapta absen berapa? 27. 27. Apa Mbak Sapta? Penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. Oke, menghambur-hamburkan uang. Udah. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Oke, lanjut. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Oke, bagus Mbak Sapta. Ada lagi? Sudah. Yang lain mungkin? Terima kasih Mbak Sapta. Bagus sekali jawabannya. Yang lain? Silakan. Ada lagi? Sudah? Cukup? Tidak ada? Oke, jika sudah tidak ada, tadi yang disebutkan oleh kalian semua itu benar ya. Itu adalah salah satu cirinya dan macam-macam pergaulan. Kita masuk ke dalam cirinya terlebih dahulu. Ciri-ciri orang yang masuk ke dalam pergaulan bebas. Ini bisa dilihat.
kebablasan, maaf. Nah, ini. Yang pertama cirinya adalah munafik, ya. Orangnya munafik. Selanjutnya gelisah, orangnya selalu gelisah. Tadi juga sudah disebutkan oleh siapa tadi menyebutkan gelisah. Yang ketiga emosional, ya, emosian atau temperamental. Ya, sitik-sitik nesu. Ya, orang sabaran tadi ada yang menyebutkan itu juga. Yang keempat ada malas, rasa malas ini. Ini adalah ciri-ciri orang yang mungkin terjerumus di dalam pergaulan bebas, sudah masuk ke lingkungan itu. Selanjutnya eksistensi yang berlebihan, ya, ingin menunjukkan bahwa dirinya itu baik. Dia di dalam diri dia itu dia menganggap kalau dirinya tuh orang yang baik, ya, paling baik itu. Padahal belum tentu dia itu baik seperti itu. Menurut dia baik, menurut orang lain belum tentu. Kan seperti itu, ya. Selanjutnya rasa ingin mencoba dan tahu. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan. Contohnya tadi menonton video yang tidak senonoh. Nah, itu. Kalian kepo seperti itu, ya. Selanjutnya selalu merasa tertekan. Ya, merasa tertekan terus, perasaan kok aku ditekan terus, oh gini. Nah, selanjutnya ada selalu murung, sendirian. Selanjutnya ngantukan. Nah, ini kalau di kelas banyak yang ngantukan. Ini gambarnya ada di gambar tengah bawah ini, ya. Bapak gurunya malah action, ya, di foto, ya. Bisa dilihat ini yang tidur di kelas, ya. Ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang masuk ke dalam pergaulan bebas, cirinya seperti itu. Selanjutnya ini kita masuk ke macam-macam dari pergaulan bebas itu apa aja? Ada banyak. Ini macam-macamnya. Yang pertama ada tadi sudah disebutkan hura-hura. Ya, clubbing. Ya, orang di clubbing itu pasti minum minuman keras, bukan es batu, ya, tapi minum minuman yang beralkohol. Minuman keras yang dimaksud bukan es batu, minum jadi es batu itu bukan minuman keras, ya. Selanjutnya ada pacaran. Nah, ini pacaran. Siapa yang sudah pacaran di sini? Ayo. Belum, ya? Belum ada yang pacaran, ya? Jangan pacaran, ya, tidak baik, ya. Itu awal dari masuknya kalian ke dalam pergaulan bebas itu pacaran. Selanjutnya ini tadi mabuk-mabukan, ya, atau minum-minuman beralkohol. Bisa dilihat di layarnya ini minum minuman beralkohol ini. Ini kalau kalian lihat di gambar kiri bawah itu sepertinya wajah-wajah anak SMP atau SMA ini. Kalian bisa lihat di layar kalian. Terlihat, ya, layar kalian, ya, gambar-gambarnya. Bisa kalian perhatikan ini wajah-wajah anak SMP kalau nggak SMA ini, kalau nggak salah ini. Yang sedikit diburamkan. Selanjutnya ada menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, ya. Sekali lagi ini adalah macam-macam dari pergaulan bebas. Menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoboy, ya. Banyak kalangan artis yang sudah terjerumus ke dalam situ. Kemarin yang baru ditangkap si Coki, ya. Kalian pasti tahu, sudah diberitakan pasti di TV itu. Pasti, nggak mungkin enggak, ya. Itu adalah orang yang menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya ada seks bebas. Nah, ini tadi pacaran lalu kalian terjerumus dalam pergaulan bebas lalu kalian melakukan seks bebas, ya. Jangan. Pokoknya pacaran itu untuk kalian pacaran awal dari pergaulan bebas, ya. Pasti nanti pacarannya tidak sehat, tidak sewajarnya, ya. Lebih baik tidak usah pacaran. Kalian fokus saja ke masa depan. Kalian fokus saja untuk membahagiakan orang tua kalian yang sudah membesarkan kalian, yang sudah membiayai kalian untuk sekolah, ya. Jadi kalian harus membahagiakan orang tua, membuat orang tua kalian bangga. Sudah, fokus kalian ke situ saja, ya, ke prestasi kalian untuk masa depan kalian.
yang lain pikir carry ya. Selanjutnya ada merokok. Nah, ini biasanya cowok-cowok ini ya sudah merokok ini. Ada yang sudah merokok ini kelas 8. Tidak ada ya. Jangan merokok ya. Seperti di bungkus rokoknya ada tertulis merokok membunuhmu ya. Merokok membunuhmu itu bahaya sekali ya. Sudah terlihat di bungkusnya ada dampaknya membunuhmu ya, akan membunuhmu. Selanjutnya ada geng motor. Nah, ini anak cowok juga ini biasanya anak cowok yang suka geng motor. Balapan ini habis pulang dari pondok dia langsung balapan. Nggak pakai helm malah pakainya pecis ya. Dia bisa dilihat ini, jumping-jumping ini. Ini kalau dia jatuh dan lain sebagainya, orang meninggoy di tempat ya. Selanjutnya ada ini, masih ada lagi, masih banyak macam dari pergaulan bebas itu. Selanjutnya ada menonton pornografi itu tadi, ya. Kalian menonton pornografi itu udah awalan kalian untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya. Karena mungkin nanti kalian ada kecanduan, ingin menonton terus seperti itu. Masuk lagi tadi ke slide yang awal dari faktor internal kalian, penyalahgunaan internet ya. Ini akan saling berkaitan ya, berkesinambungan. Selanjutnya ada tawuran antar kelompok. Nah, ini kemarin baru saja terjadi di SMK berapa Bapak lupa itu. Setelah vaksinasi diberitakan malah tawuran ya. Jangan, nggak usah ikut tawuran, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya ya. Tidak usah melakukan tawuran, tidak penting. Ya, ini juga kalau kalian kebacok atau kalian ke apa namanya kena benda tajam yang lain ya, atau benda tumpul mengenai kepala kalian kan malah membahagiakan kalian ya, malah menyebabkan meninggoy di tempat. Selanjutnya ini cewek-cewek ini gantian. Dan tidak sesuai umur. Nah, ini cewek-cewek ya, jangan ya. Kalian nanti dandannya merah semua ini, lip tintnya tuh bisa dilihat nih, ekspektasi dan versus realita ini. Menurut kalian ngaca itu bibir kalian seksi seperti di gambar yang kiri ini. Tapi jika orang lain lihat tuh seperti ini. Ya. Jadi jangan terlalu itulah menggunakan make up yang berlebih ya. Belum tentu menurut kalian bagus atau baik, menurut orang lain itu baik ya. Ini ekspektasi versus realita. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi untuk kalian masih SMP nggak usah seperti itu. Pakai bedak bayi aja cukup. Bedak bayi atau mungkin lipstiknya lip balm ya, yang untuk membasahi aja di bibir agar tidak terlihat patah-patah, pecah-pecah itu ya. Itu sudah cukup, nggak usah yang berwarna. Selanjutnya menghalalkan segala cara demi suatu hal yang diharapkan tadi. Jika kalian sudah kecanduan menggunakan obatan terlarang dan lain sebagainya yang menimbulkan canduan, merokok mungkin. Merokok juga dapat menimbulkan kecanduan karena mengandung nikotinnya ya. Nah, ini tadi kalian tidak punya uang, kalian pengen merokok atau kalian pengen apa, kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang ya. Contohnya di gambar ini mencuri ayam, ya, menjambret atau dan lain sebagainya demi mendapatkan uang untuk sesuatu yang dia harapkan atau kalian harapkan seperti itu ya. Kalian tidak diberi orang tua uang, kalian punya pikiran untuk mencuri dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada lagi yang berkesinambungan masuk lagi ke materi ini. Selanjutnya ini dampaknya. Apa sih Pak dampak dari semua tadi yang sudah dijelaskan atau disebutkan? Ada yang tahu? Silakan dijawab, beri pendapat kalian mengenai dampaknya apa saja. Silakan. Kecanduan, Sebutkan namanya Mas Gema ya. 14. Apa Mas Gema? kecanduan, Pak. Menimbulkan kecanduan. Ada lagi Mas? Ya, Apalagi Mas?
Satu aja. Banyak dampaknya. Dampaknya yang di sekolah dulu, yang ada di sekolah. Tadi kecanduan dari luar ya, yang di sekolah, di lingkungan sekolah mungkin dampaknya apa aja dari pergaulan bebas itu. Prestasi di sekolah menurun, Pak. Nah, ini yang Bapak maksud. Ya, Aurel. Aurel Iza absen berapa tadi? 9. 9. Tadi ya, benar yang disebutkan Mbak Aurel. Prestasi belajar jadi turun gara-gara pergaulan bebas. Betul. Yang lain, ini sudah diberi bocoran satu oleh Mbak Aurel. Yang lain ada lagi, silakan. Saya, Pak. Ya, Mbak Sapta. Apa Mbak Sapta? Merenggangnya hubungan keluarga. Oke, merenggangnya hubungan keluarga. Ini dari luar sekolah ya. Bagus, betul. Mbak Sapta tadi absen berapa? 27. 27. Oke, Mbak Ida ini raise hand. Apa Mbak Ida? Menurunnya tingkat kesehatan. Menurutnya kesehatan. Oke, bagus. Ada lagi Mbak Ida? Sudah. Sudah, satu saja. Mbak Ida tadi Iya. absen 17 bukan? Iya. Oke, 17. Secara tidak langsung Bapak juga sudah hafal ya. Oke, ada yang lain? Ada banyak sekali. Dampak negatifnya itu banyak. Karena rata-rata dampaknya akan menjerumuskan ke kalian yang negatif. Banyak dampak negatifnya, tidak ada dampak positifnya kalau ini. Mbak Cesi ini di layar Bapak hijau. Dicap jelek oleh masyarakat. Oke, mendapatkan nama baik yang buruk di masyarakat. Bagus, Mbak Cesi ini absen berapa? Absen berapa Mbak Cesi? Itu mic-nya belum nyala, Mbak. Nah, 10. absen 10. Oke, ada lagi? Nilai menjadi menurun, Pak. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak siapa tadi ya yang menyebutkan nilai prestasi turun tadi? Mbak Aurel kayaknya kalau nggak salah. Yang lain Mas Gema. Sulit berkonsentrasi dalam belajar. Oke, sulit konsentrasi dalam belajar. Oke, bagus. Mas Gema ini Bapak sudah hafal Mas Gema. Oke, yang lain ada lagi? Hamil 2 Pak. luar nikah, Pak. Satu-satu. Ini Mbak Aurel dulu. Apa Mbak Aurel? Hamil di luar nikah. Oke, hamil di luar nikah itu adalah salah satu dampak dari pacaran dan seks bebas. Betul, Mbak Aurel. Siapa lagi? Saya Pak. Hilangnya rasa peduli. Mas Arya dulu ini, Mas Arya Maulana. Masa depan menjadi hancur. Masa depan menjadi hancur. Oke, itu keseluruhan ya, Mas. Betul sekali. Menyebabkan masa depan kalian hancur ya. Betul. Mas Arya absen 03 ya itu. Iya, Pak. Oke, baik. Bagus, Mas. Itu secara keseluruhan untuk semuanya. Ya, dari macam-macam dampaknya itu kesimpulannya masa depan kalian hancur. Betul. Bagus, Mas. Yo, yang lain tadi ada lagi? Hilangnya rasa peduli. Kurang hilangnya rasa peduli. Siapa ini yang berbicara ini? Kok nggak ada, nggak muncul ini? Namira, Pak. Oke, Namira, oke. Hilangnya rasa peduli terhadap teman dan lainnya ya. Mbak Namira tadi absen 23 kalau nggak salah. Oke. Ada lagi yang lain? Banyak sekali dampaknya. Oke, jika sudah tidak apa? Ketergantungan obat atau narkoba. Ketergantungan obat atau narkoba. Oke, Mbak Sapta. Ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang ya. Betul. Oke, kebanyakan menyebutkannya di luar sekolah, tapi tidak apa-apa. Itu kalian pahamnya berarti di luar itu. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Di sekolah dulu, lingkungan sekolah ini. Bisa dilihat. Tadi sudah ada yang menyebutkan. Di antaranya nilainya prestasi, turunnya prestasi belajar. Betul, ini ada di bagian nomor 5 ya. Kita bahas dulu dari nomor 1, melanggar aturan sekolah. Ya, jika kalian sudah terjerumus, pasti teman kalian mengajak untuk melanggar peraturan sekolah atau kalian mempunyai
keinginan untuk melanggar sekolah, melanggar aturan sekolah. Contoh-contohnya satu, bolos sekolah ini. Teman kalian mengajak untuk wes bolos wae. Ayo ning warnet kayak gitu. Ayo PS-an wae. Nah, itu. Ayo nongkrong ning endi ya ning WP gitu. WP itu sebutannya warung pansernya deket SMA 13 itu. WP wes nongkrong wae rasa sekolah. Nah, itu. Biasanya teman yang kurang baik atau kalian sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu kalian diajaknya yang negatif-negatif pasti. Yang enggak diajak, udah yuk masuk aja belajar bareng gini-gini nanti kita diskusi bareng kalau ada soal yang sulit. Nah, itu malah bagus ya. Ini ada lagi contoh melanggar aturan sekolah ini, rambutnya dibuat pang kayak anak pang tadi. Ya, bisa dilihat ini. Enggak ada faedahnya juga kan? Apa kalau kalian gini kalian bakal ditakuti sama orang-orang? Enggak, ya. Kalian malah harga dirinya turun, ya. Orang tidak terdidik, orang pasti mikirnya seperti itu. Rambutnya dibuat seperti ini. Bisa dilihat di gambar ini, gambar kiri atas ya. Dari layar kalian ya. Selanjutnya tidak mengerjakan tugas atau PR, ini masuk ke dalam rasa malas, ya. Tadi yang disebutkan oleh Mbak Sabta tadi apa ya? Orang apa namanya tadi? Bapak lupa tadi. Apa Mbak Namira tadi ya? Tidak peduli, intinya seperti itu mengenai tugas. Selanjutnya ada tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada jam pelajaran tertentu. Nah ini, lagi-lagi teman ya. Teman mengajak, wah gurunya ra enak, wah pelajarannya matematika, angel loh gitu. Wes cabut wae, wah gurunya galak dan lain sebagainya ya. Biasanya cowok-cowok banyak yang seperti itu. Ya. Soalnya Bapak pernah ada di posisi kalian sebagai anak SMP. Bapak pernah menjadi kalian nantinya di anak SMA ya. Bapak pernah di posisi kalian, tapi kalian belum pernah di posisi Bapak ya. Intinya seperti itu. Jadi Bapak tahu untuk masalah-masalah di SMP itu seperti apa, masalah-masalah di SMA itu seperti apa. Kebanyakan Bapak tahu. Nah, selanjutnya ini ada menurunnya prestasi belajar tadi, dampak dari pergaulan bebas. Sudah disebutkan tadi, akan menurunkan prestasi belajar. Nah, nilai kalian 0, orang tua kalian tahu, lalu orang tua kalian kecewa dengan kalian. Ya, kok bisa nilainya 0, kayak gitu. Kalian nggak belajar atau gimana? Ya, pasti kalian kalau terjumus ke dalam pergaulan bebas itu kalian tidak memberitahu orang tua ya. Pasti kalian diem-diem aja. Itu jika yang sudah terjerumus ya, pasti kalian diem. Nggak mungkin kalian bolos sekolah, kalian bicara sama orang tua, Pak Bu aku mau bolos, aku main PS. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Pasti diem kan. Nah orang tua jadi tidak tahu ya. Selanjutnya tidak mengikuti upacara di sekolahan. Ini tadi ajakan teman lagi. Teman yang buruk atau yang kurang baik pasti mengajak kalian untuk cabut, kayak gitu bahasa SMP SMA-nya cabut ya. Cabut asah upacara panas kayak gitu. Panas mendene kantin wae, mangan enak, apa ning kelas turu, nah kayak gitu. Biasanya teman kalian yang kurang baik seperti itu. Bapak paham sekali. Selanjutnya terakhir ada tidur di kelas. Nah ini tidur di kelas karena mungkin malamnya kalian tadi ada gambar naik motor tadi balapan ya. Kalian malamnya nonton balapan, jam 1 pagi baru pulang, paginya kalian sekolah. Nah, kalian tidurnya kurang, di sekolah ngantuk. Nah, ini yang dapat menyebabkan itu kan dampaknya dari pergaulan bebas juga. Ya. Ini fotonya di bagian kiri nomor 2 ini. Yang tidurnya melongo, bapaknya action ya. Selanjutnya masih ada lagi dampaknya. Banyak sekali dampaknya. Ini Bapaknya menyebutkan beberapa di PPT-nya. Selanjutnya orang tua merasa malu, itu sudah pasti ya. Sudah pasti kalian akan memalukan nama baik keluarga kalian jika kalian terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas atau pergaulan yang kurang baik. Selanjutnya tadi sudah disebutkan juga hamil di luar nikah. Nah, ini dampak dari seks bebas atau pacaran ya. Dampak negatifnya ini, tidak ada dampak positifnya. Bisa dilihat dari tadi dampaknya negatif semua, yang merugikan kalian. Kesimpulannya tadi yang disebutkan Mas Arya Maulana, ya,
menghancurkan kalian, intinya kayak gitu. Itu secara keseluruhan atau menyeluruh semuanya, intinya seperti itu. Selanjutnya timbul dan menyebarkan berbagai penyakit ini, contohnya penyakit HIV AIDS ya. Perlu kalian ketahui penyakit HIV AIDS ini belum ada obatnya. Belum ada orang yang bisa sembuh dari penyakit itu. Ujung-ujungnya nanti meninggal. Di sini tersebutkan ini dampaknya juga ada kematian. Bisa dilihat di layar ini. Kematian. Ya. Sekali lagi tidak ada orang yang berhasil sehat dari penyakit ini. Ya, penyakit HIV AIDS. Nanti kalian akan dapat sosialisasi mengenai apa itu penyakit HIV AIDS, apa itu sipilis, apa itu dan lain sebagainya ya. Banyak sekali penyakit-penyakit seperti itu yang dapat ditimbulkan dari tadi seks bebas ya. Nanti mungkin kalian di SMA baru mendapatkan edukasi lagi atau mendapatkan sosialisasi ya. Dari tadi yang Bapak sebutkan mungkin dari TNI Polri atau dari Dinas Kesehatan atau dari BNN ya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kriminalitas meningkat. Tadi yang mencuri ayam ya, saling berkaitan. Kalian kecanduan, kalian nggak punya uang, kalian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, mencuri. Nah ini tadi nanti kriminalitas akan meningkat ya. Polisi akan sibuk mengurusi kalian kasusnya ya. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya tadi juga sudah disebutkan, salah satunya kecanduan. Kecanduan akan narkotika, akan narkoba ya. Perlu kalian ketahui, jika kalian mencoba satu kali itu, kalian akan kecanduan terus. Jadi jangan sampai kalian mencoba ya. Karena itu akan merugikan kalian untuk kedepannya, untuk kehidupan kalian kedepannya atau untuk masa depan kalian. Pasti akan rusak, pasti akan hancur masa depan kalian. Ya, jangan sampai, bawa wanti-wanti sekali untuk kalian. Ini yang paling mematikan ini, mati ya. Kematian, dapat menimbulkan kematian. Tadi balapan, penyakit ini, HIV AIDS. Ada lagi mungkin overdosis narkoba. Ya, banyak sekali dampaknya. Oke, lanjut. Dikucilkan dari pergaulan dan masyarakat. Tadi sudah ada yang menyebutkan juga. Dijauhi oleh masyarakat atau teman sebaya ya. Selanjutnya ini ada cara mencegah atau menanggulanginya tuh gimana Pak? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Sebutkan nomor absennya. Gimana cara agar kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas itu gimana caranya Pak? Seperti itu. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Mas Satria, silakan. Mas Satria tadi absen 28. 28, oke. Apa Mas Satria? Menjaga keseimbangan pola hidup. Menjaga keseimbangan pola hidup. Yang lain Mas? Memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang, oke, bagus. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Apa ya? Udah itu doang, Pak. Udah, oke. Yang pertama tadi sedikit kurang tepat ya. Yang pertama tadi, yang kedua sedikit masuk ke ini cara menanggulannya. Yang lain, silakan. Mbak Ida, Mbak Ida ini resen dulu Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Oke, bagus. Lagi Mbak. Menegakkan hukum aturan. Oke. Lagi. Mengurangi menonton TV. Oke. Sudah Mbak? Sudah. Oke, 3 bagus. Jawabannya betul semua. Ada lagi tadi. Mbak Ida tadi absen? Saya, Pak. 17. Ya, 17. Siapa tadi? Saya. Siapa ini? Aurel. Memperkuat pendidikan agama sejak dini. Bagus. Mendekatkan diri pada Tuhan ya, mengenai
norma-norma agama. Bagus. Ada lagi, Mbak? Membentuk karakter yang positif. Membentuk karakter positif. Bagus. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Memilih teman. Memilih teman yang baik. Oke, bagus. 3 ya, Mbak Aurel. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Saya Pak Dan. Mas Gema. Mempertebal keimanan kita terhadap agama. Oke, masuk tadi jawaban Mbak Aurel. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Menghabiskan waktu kita untuk aktivitas yang produktif. Oke, menggunakan waktu yang produktif, maksudnya kegiatan yang positif. Bagus. Ada lagi? Satu lagi? Tidak mendekati zina secara dan berdua-duaan dengan lawan jenis. Nah, itu tadi pacaran ya. Jangan pacaran ya. Sudah terjelas, sudah disebutkan jelas di situ. Oke, yang lain tadi Mbak Cesi dulu. Mbak Cesi tadi. Mempererat hubungan orang tua dan anak. Oke, bagus. Komunikasi keluarga ya. Ada lagi, Mbak? Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Oke, menghindari teman yang kurang baik mungkin ya, atau lingkungan yang kurang baik. Betul. Apalagi, Mbak? Satu lagi mungkin. Memperluas pengetahuan. Oke, memperluas pengetahuan dengan kita paham mengenai bahaya dari pergaulan bebas ya. Ini adalah salah satu memperluas ilmu kalian ya. Oke, tadi Mas Arya. Apa Mas Arya? Memiliki prinsip hidup, Pak. Oke, memiliki prinsip hidup. Atau kita nggak boleh pelin-pelan ya. Seperti itu kita harus fokus ke satu atau fokus ke suksesan ke masa depan ya. Ada lagi Mas Arya? Sudah, Pak. Satu aja. Yang lain ada lagi? Ya. Cukup? Ini yang aktif hanya orang-orang ini aja. Ini ada absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anak doang ini yang aktif ini. Dari tadi itu aja yang menjawab. Yang lain ayo. Jangan. Saya, Pak. Mbak Aurel Iza lagi. Ya, apa Mbak Aurel Iza? Memberikan edukasi seks pada anak dan remaja. Oke, itu masuk ke dalam sosialisasi juga. Bagus. Ada lagi? Mbak Adelia ini kayaknya tangannya gatal pengen menghidupkan mic-nya ini. Nggak apa-apa, Mbak, jawab aja. Apa Mbak Adelia? Menerima diri sendiri. Oke, menerima diri sendiri. Absen berapa Mbak Adelia? Nggak apa-apa, sedikit terganggu sama adanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Absen berapa Mbak Adelia? Loh, kok hilang? Malah pentak. Satu, Kak. Absen 1. Iya. Wah, absen pertama ya Mbak Adelia. Ya, depannya A ya. Oke. Yang lain yang ingin mencoba menjawab? Bapak persilahkan. Cukup, tidak ada? Mbak Aulia Ari? Apa Mbak Aulia? Membatasi waktu di luar rumah. Oke. Intinya menggunakan waktu di luar rumah itu hanya untuk kepentingan tertentu ya. Yang penting-penting saja. Oke, Mbak Aulia ini absen berapa? 2. 7, absen 7. Oh, 7. Bapak kira 2. Absen 7. Oke. Ada yang lain Mbak Aulia? Udah, satu aja. Oke, banyak sekali ya yang sudah kalian sebutkan tadi cara-cara mencegah atau menanggulanginya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bagus sekali, banyak dikit banyak kalian sudah paham ya, sudah mengerti akan bahaya dari pergaulan bebas. Nah, ini tadi banyak yang kalian sebutkan itu sudah ada di sini semua. Yang pertama ada sosialisasi bahaya pergaulan bebas atau sosialisasi mengenai seks bebas tadi juga disebutkan ya. Sosialisasi mengenai bahaya penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari seks bebas.
Banyak ya. Nanti mungkin kalian di kelas 3 SMP atau di SMA nanti kalian akan dapat sosialisasi atau edukasi mengenai bahaya narkotika, bahaya pergaulan bebas, bahaya seks bebas, ya, mengenai penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Kalian pasti nanti mendapatkan sosialisasi seperti itu, ya. Jadi siapkan diri kalian, ya. Oke, yang kedua ada berdamai dengan diri sendiri. Tadi juga ada yang menyebutkan berdamai dengan diri sendiri, ya. Yang ketiga ada mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Tadi juga sudah disebutkan juga. Contohnya itu mengikuti ekstrakurikuler. Ya, ini digambar nomor ini, nomor 3 nomor 4 di kanan bawah ini, mengikuti sepak bola mungkin SSB gitu ya. Mengikuti kegiatan yang bermanfaat atau mungkin mengikuti organisasi OSIS atau MPK ya yang ada di SMP Negeri 23 ya. Selanjutnya menyediakan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, ini. Tadi jika kalian mungkin pandai bermain gitar ya, main musik, kalian bisa ikut les atau kalian ingin mendalami mengenai bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya kalian mengikuti les-les tersebut yang kegiatannya itu positif. Ya. Selanjutnya tadi juga sudah disebutkan harmonisasi keluarga atau hubungan kalian dengan keluarga atau dengan orang tua. Komunikasi, jalinlah komunikasi yang baik dengan orang tua ya. Masih ada lagi ini. Ada menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang baik. Tadi juga sudah disebutkan. Ya. Yang selanjutnya ada berpikir ke masa depan. Kalian harus fokus ke masa depan, kalian memikirkan kesuksesan kalian saja. Nggak usah berpikiran yang jelek-jelek itu dilakuin, nggak usah. Kalian fokus saja membagikan orang tua. Ya. Selanjutnya ada pembatasan penggunaan teknologi tadi. Contohnya mengurangi menonton televisi, tadi juga sudah ada yang menyebutkan ya. Kalian sudah paham sepertinya soal cara mencegah atau menanggulanginya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini tadi masuk lagi ke menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua ya. Jalinlah komunikasi, ada apa-apa kalian curhat, kalian cerita, minta pendapat. Bapak ulangi sekali lagi, orang tua adalah motivator terbaik di hidup kalian. Di hidup kalian ya. Di hidup kalian tuh orang tua motivator terbaik. Nggak ada motivator yang lain yang lebih baik dari orang tua untuk hidup kalian. Ya. Mungkin ada motivator-motivator yang lain untuk contohnya menjalin hubungan bisnis atau hubungan kerja yang lain. Mungkin ada yang lebih paham dari orang tua, tapi orang tua adalah motivator terbaik dalam hidup kalian. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, ini Bapak beri pilihan. Ada 2 pilihan. Mau sukses atau mau gagal. Silahkan pilih jalan kalian. Ya. Bapak sudah memberikan edukasi ke kalian mengenai bahaya dari pergaulan bebas. Jangan sampai kalian masuk ke dalam lingkungan pergaulan bebas. Karena itu akan tadi yang sudah disebutkan Mas Arya. Bapak ingat sekali, akan menghancurkan kehidupan kalian ya. Ini tadi. Ini sudah terjumbus sebelah kiri, ini yang kanan kalian menuju kesuksesan. Dengan cara menjauhi yang namanya pergaulan bebas. Awalnya kalian harus paham dulu akan bahaya dari pergaulan bebas. Supaya kalian tidak terjumus ke situ. Oke, bisa dimengerti semuanya ya. Oke, materinya selesai. Ada sedikit slogan ini atau kata-kata ini. Jauhi dan hindari atau kamu yang akan dijauhi dan dihindari. Silahkan pilih. Mending kalian menjauhi dan menghindari yang namanya pergaulan bebas atau kalian masuk ke dalam situ dan kamu akan dijauhi dan dihindari oleh orang lain. Ya. Oke, materinya selesai. Sudah selesai soal materi pergaulan bebas. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Paham ya? Silahkan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, berarti sudah pada paham semua ya. Sudah mengerti semua akan bahaya dari pergaulan bebas. Yang belum paham atau belum mengerti bisa bertanya.
Nggak ada? Sudah paham semua berarti ini? Paham ya? Jika sudah paham, Bapak akhiri untuk pembelajaran kita kali ini sudah lebih 7 menit ya, mohon maaf ya. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi manfaat dari apa yang telah Bapak sampaikan ini ya, mengenai bahaya dari pergaulan bebas, supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sekali lagi sebelumnya, mungkin ini pertemuan yang terakhir dengan Bapak ya. Selanjutnya kalian akan kembali lagi dengan Pak Eko ya, selaku guru PJOK kalian. Karena mungkin depan kalian sudah PTS ya. Tanggal 13 kalau nggak salah ya kalian PTS. Hari Senin atau hari apa ya Bapak lupa nih. Dan tanggal 15 Bapak sudah penarikan dari universitas ya. Bapak sudah ditarik kembali ke kampus dan kalian nanti pembelajaran kembali ke Pak Eko Walua ya selaku guru PJOK kalian. Ya. Dan Bapak meminta maaf atau mohon maaf apabila dalam Bapak mengajar selama kurang lebih 45 hari kalender ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan atau mungkin sikap Bapak waktu ketemu kalian pada saat vaksin mungkin ya. Pada saat vaksin ada perilaku Bapak yang kurang berkenan. Bapak minta maaf ya. Bapak mohon maaf. Dan di sini Bapak juga dalam tahap belajar seperti kalian ya. Jika kalian nanti masuk ke dalam ranah perkuliahan kalian akan merasakan sama seperti Bapak. Ya. Oke, sudah ada yang tidak ditanyakan? Selesai? Cukup? Dan jangan lupa ya, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Ini Mas Satria bagus sekali ini. Tetap memakai masker ini. Bagus sekali Mas Satria ini ya. Jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Bapak akhiri ya untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bisa yang ada kegiatan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Oke. See you semuanya.